Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris yang ganteng. Terulang lagi kejadian. Niat baik, niat suci melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci berakhir dengan kepiluan dan kekecewaan karena ternyata travel agentnya nakal, tidak jadi diberangkatkan karena uangnya telah digelapkan. Kenapa ini terulang terus? Karena ini sudah bukan kejadian pertama kali. Apakah Kementerian Haji yang gagal melindungi umatnya? Dan betapa enaknya para travel agent itu divonis 2 atau 3 tahun dia mengantongi uang miliaran rupiah, tiap hari jadi penjara, duduk di kantin, sementara secara perdata tidak mungkin digugat karena hartanya sudah tidak ada lah. Inilah Hot Room, umrah gagal, ulah travel nakal. Ratusan calon jemaah umroh mengaku gagal berangkat meski telah membayar biaya perjalanan. Kasus dugaan penipuan yang melibatkan Hanania Group kini menjadi perhatian publik. Yang menarik, penyidik juga menelusuri dugaan penggunaan dana jemaah untuk kegiatan promosi, termasuk kerjasama dengan sejumlah influencer. Menurut keterangan para korban, mereka telah melakukan pembayaran paket umroh. Namun keberangkatan tak kunjung terrealisasi. Polisi kemudian memeriksa sejumlah influencer yang diduga menerima fasilitas umroh gratis atau bentuk kerjasama promosi lainnya untuk membantu pemasaran paket tersebut. Secara hukum, keterlibatan influencer perlu dibuktikan berdasarkan pengetahuan dan perannya dalam kegiatan promosi. Namun secara etika, publik menilai bahwa figur yang memiliki pengaruh besar di media sosial juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang disampaikan tidak menyesatkan masyarakat. Pemerintah juga didorong memperkuat pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah. Kasus Hanania Group bukan hanya soal dugaan kerugian finansial, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap layanan perjalanan ibadah. Ketika ibadah, bisnis, dan pengaruh media sosial bertemu, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Peranan kopi dalam karir Hotman Paris setelah puluhan tahun sebagai pengacara internasional termasuk di Australia, pada awal Christmas semua konglomerat memakai Hotman, termasuk presiden kamu Bapak Prabowo Subianto 25 tahun membayar saya honor dan adiknya Hasim. Tapi begitu banyak perkara yang saya tangani, manusia juga punya kelemahan. Syaratnya apa? Setiap saya mau bekerja, minum kopi sampai sekarang ini. Dan sekarang ini kesukaan saya adalah kopi luwak hitam premium. Kalau Anda nggak percaya, jam 4 subuh chat saya punya akun, saya udah di kolam renang. Dan kalian, anak buah saya udah datang jam 6 pagi semua pakai jas. Itu kenyataan. Berkat kopi luwak hitam premium inilah garasi saya semua mobil mewah terbaru ada. Boleh sombong tapi itu kenyataan. Kopi luwak hitam premium dari pengacaranya Prabowo Subianto 25 tahun. Presiden yang kita hormati. Nggak apa-apa sombong kan? Ya emang kenyataan, dia bayar gua mahal banget. Pak Joko, coba ceritakan fakta kejadian. Anda jadi korban ya? Ya. Coba cerita. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hotman, Ya. Motor TV mengundang kami korban Hanania. Saya dan ribuan jamaah lainnya. Ribuan berapa ribu sih? Kisaran 4.000 lah Bang. 4.000 satu Ya. travel? Yes. Oke, Jadi terus? katakan kita mendaftar ke Travel Hanania, Ya. terinfluence oleh media sosial, Ya. dan rekomendasi memang jamaah yang sudah berangkat dengan mereka dan clear sebenarnya. Ada yang sudah berangkat Ada yang sebelumnya. sudah berangkat dan clear, servisnya bagus dan Yeah. harga juga fluktuatif. Mendaftarlah kami. Ya. Sehingga pada puncaknya adalah teman-teman yang Syawal atau pemberangkat Maret yang Yeah. harusnya berangkat tidak jadi berangkat. Ya.
Teman-teman di Syawal juga sudah melakukan dimediasi oleh Kementerian Haji, ada pertemuan Ya. untuk bagaimana mendapatkan solusi Ya. tentang masalah mereka. Kami Juni, Juli, dan ASO itu Agustus, September, Oktober, Bang, Ya. menunggu kepastian pemberangkatan. Ya. Kami tetap di-approach oleh adminnya bahwa Juni, Juli, no issue, tetap berangkat on schedule. Ya. Jadi kami melakukan pelunasan lah di Ya. Mei. Puncaknya setelah kita melakukan pelunasan di Mei itu pula pertemuan kami hari Kamis di kantor Hanania. Ya. Saudara Direktur Farhan dalam hal ini menyatakan bahwa teman-teman Juni, Juli tidak bisa berangkat karena memang mereka tidak punya uangnya. Tidak punya uang Tidak travelnya. punya. Diberikanlah solusi. Ya. Dua solusi. Reschedule selama 6 bulan, pengembal refund selama 2 tahun. Itu tawaran. Artinya kami tidak puas. Dari situlah kami berembuk, akhirnya kita bawa ke Polda dan kami buat LP. Sudah ditahan orangnya. Sudah ditahan, Bang. Kalau 4.000 itu berapa itu total Ya, uang? kalau kali 30 juta aja 120 miliar, Bang. Hah? Ya. 120 miliar. Nanti kalau ditahan, kalau dikenakan pasal penggelapan, ancaman hukumnya cuma 4 tahun. Ditambah dengan remisi berakhir dengan 2,5 tahun. 2,5 tahun dapat 120 miliar, gue juga mau. Halo Pak, dari Kementerian, kenapa kok bisa ini terulang lagi? Apa bapak-bapak yang gagal, termasuk bapak kan dirjen kan? Ya. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Ya. Jadi begini Bang Hotman ya. Ya. Bahwa kita di kementerian itu ada beberapa tugas terkait dengan umroh ini. Pertama, memastikan bahwa pembimbingan, pelayanan, bahkan perlindungan terhadap jemaah itu bisa dilakukan dengan aman, tertib, dan secara syariah juga betul-betul sudah bisa sesuai dengan syariah. Hanya saja memang Hanania Travel ini bukan satu-satunya, Bang. Maksudnya satu-satunya pelaku atau apa? Bukan satu-satunya travel yang kemudian dilaporkan oleh beberapa jemaah umroh. Jadi sudah kita. banyak korban sebelumnya? Sudah banyak travel lain. Sudah banyak travel lain. Nah, jadi sejak kami berdiri bulan September itu, ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 itu sudah hampir ada 72 travel umroh yang dilaporkan. 72 travel umroh. Ya. Nah, termasuk Hanania ini. Jadi itu bisa korban apa? Ratusan ribu atau gimana? Memang yang terbanyak ini adalah Hanania grup ini. Sementara travel-travel lain itu misalnya ada yang 100 pack, 100 jemaah, ada yang juga sampai 600. Nah, tapi yang korbannya sampai ribuan ini memang Hanania. Nah, jadi disampaikan oleh Mas Joko tadi, pada tanggal 14 April itu kami dari kementerian, memang kami itu pendekatannya pertama mediatif, Bang. Jadi kita cari solusi, kita pelajari dulu masalahnya, kemudian kita tawarkan solusi untuk mediasi. Masalahnya apa? Nah, jadi kalau uang itu dikemanain sama travel itu? Nah, jadi ini banyak alasan yang disampaikan oleh Hanania ini banyak alasan. Misalnya kemudian kita banyak yang jemaah mereka ini stranded di beberapa bandara internasional. Karena pengaruh dari perang Iran Amerika ini. Nah, itu ada beberapa di situ alasan mereka. Lalu kemudian ada beberapa juga mereka menyampaikan mereka sudah membeli paket untuk umroh itu, termasuk hotel, transport, catering, kemudian pengurusan visa dan lain-lain. Namun kemudian karena adanya perang ini, lalu kemudian uang mereka sudah terlanjur dibayarkan, namun tidak bisa diberangkatkan. Faktanya terbukti. Kemudian kita lakukan semacam investigasi penyelidikan. Ternyata kalau dihitung-hitung uang paket itu ya maksimal 5 miliar lah, segitu. Jadi tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Hanania. Artinya travelnya bohong. Artinya ada kebohongan di situ. Gitu. Nah, ini yang kemudian pada tanggal 14 Mei ini kita ajak semua, utamanya yang korban Syawal. Syawal itu bulan Maret. Nah, itu dari beragam kalangan, Bang.
ada bankir, ada dosen, ada pedagang. Nah itu ada kira-kira sekitar 34 grup. Ya, 34 grup 34 seluruh grup. daerah. Ini masih bulan Syawal aja, bulan Maret. Oke. Itu kalau dihitung kira-kira 1011-an PEK, Ya. 1011 Ya. jemaah. Nah itu uang yang sudah dibayarkan itu kira-kira 34 miliar. Ya. Nah, lalu kemudian karena ada mediasi, lalu kemudian ditempuh tadi. Ada yang mau refund, ada yang mau reschedule. Ya. Yang refund itu di 30%, 40%, 30%. Dilaksanakan nggak? Ya. Nah, jadi kita sampai tanggal 29 Mei, Ya. itu maksimal pembayaran yang 30% pertama, ternyata sudah kita lihat, itu tidak ada pergerakan, tidak ada upaya. Janji bohong juga. Ya. Ya. Nah, dari sekitar 34 itu kan harusnya kalau 30% itu ada sekitar 11 miliar Ya. yang sudah harus di refund Ya. kepada jemaah itu. Tapi nyatanya itu dia hanya sanggup 2,3 miliar. Ya. Nah, artinya Uangnya kemana? ya kita yang pada saat itu juga masih bertanya-tanya juga kemana ini uangnya ini. Dipakai nikah kali, Pak. Ini yang Ya. kemudian berlanjut. Jadi korban-korban yang lain di luar yang Syawal seperti Mas Joko itu kemudian memilih untuk kemudian melaporkan itu ke Polda Metro Jaya. Nah, yang ini yang kemudian sekarang jadi domain dari penegak hukum untuk kemudian menuntaskan. Dan sudah ditahan pelakunya. Sudah ditahan. Ya. Si Ahmad. Asetnya ada nggak yang disita atau uangnya atau belum ada disita oleh kepolisian sebagai barang bukti? Kami terus berkoordinasi dengan teman-teman kepolisian ini karena kami punya keputusan bersama 3 menteri. Ya. Itu dari Kementerian Haji dan Umroh, kemudian dari Kementerian Imigrasi dan dari Kapolri, dari kepolisian. Ya. Nah, di dalam SKB itu kita ada tindakan yang kemudian bisa dimediasi, Ya. ada yang kemudian sifatnya represif. Maksudnya sekarang kan udah ranah hukum. Ya. Kepolisian sudah menyita hartanya Ya, atau uang. beberapa sudah dilakukan Yaitu apa? oleh teman-teman melakukan penyitaan dan teman-teman kepolisian ini juga sekarang sedang berkoordinasi dengan PPATK, Bang, untuk aset tracing harta-harta dari Hanania ini. Jadi sudah sebagian disita dan orangnya sudah ditahan. Sudah ditahan. Berapa orang? Masih satu, Masih satu. Pacarnya nggak ditahan. istrinya. Istrinya ditahan. Istrinya ditahan juga. Istrinya belum. Istrinya belum. Ya. Yang muda, bini muda nggak ada. Ini belum terdeteksi, Bang. Tunggu lagi di hot room berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.